Fadlizon mengklaim dia lebih percaya dengan narasi yang disebarkan oleh Front Pembela Islam atau FPI ketimbang polisi. Jadi, kalau Yusuf Kalla mengatakan Rizik Syihab sebenarnya taat hukum, ya betul. Dia ditundukkan dengan Yusuf Kalla sebut Rizik Syihab taat hukum. Ya, hukum karma. Anda masih kurang yakin? Simak video ini selengkapnya. Belum lama ini, Yusuf Kalla di dalam media berita nasional mengatakan bahwa sebenarnya Rizik Syihab adalah sosok yang taat hukum. JK juga mengatakan lebih jauh lagi bahwa Rizik Syihab yang menjadi playmaker dari kemenangan Anies Baswedan. Orang usulan JK di DKI Jakarta menghormati mekanisme hukum yang ada di Indonesia. Bagi saya memang benar, tapi bukan hukum di negara ini, melainkan hukum karma. Kalau menyoal hukum karma, pastinya kita mengetahui bahwa mau orang itu atau tidak, mereka pasti tunduk di bawah hukum karma. Mari kita simak buah karma apa yang didapatkan Muhammad Rizik Syihab selama ini. Saya tidak akan menarik jauh-jauh ke belakang, karena terlalu banyak masalah hukum yang dialami oleh MRS. Kita lihat saja di 6 tahun belakangan ini. Sejak Ahok atau Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur DKI Jakarta, Front Pembela Islam atau FPI melakukan penolakan besar-besaran di bawah persetujuan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Rizik Syihab ini terus-menerus menggerus Ahok atau Basuki Cahayapurnama sejak tahun 2014. Sejak Pak D atau Presiden Joko Widodo memenangi dan mempencundangi Prabowo Subianto di Pilpres 2014, tugas Front Pembela Islam ini adalah menghancurkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bahkan mungkin masih terngiang-ngiang di kuping kita dan di pikiran kita, mereka membuat gubernur tandingan di DKI Jakarta. Namun Basuki Cahayapurnama atau Ahok hanya tertawa santai saja. Mereka mencoba membuat pemerintahan di dalam pemerintahan. Belum negara dalam negara, seperti yang disebutkan Denny Siregar. Front Pembela Islam atau FPI ini melakukan testing the water dulu. Akhirnya, gubernur tandingan itu Gatot alias gagal total. Gagal panjat sosial karena melawan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sangat karismatik. Ditambah lagi gubernur tandingan bikinan Front Pembela Islam atau FPI ini pada akhirnya tidak terdengar namanya. Sekarang bagaimana nasib gubernur tandingan Ahok tersebut? Dilansir dari Megapolitan Kompas, ia meninggal karena kena COVID-19. Apakah ini adalah karma? Teman-teman yang bisa menilai. Kemudian dilanjutkan lagi. Rizik Syihab waktu sedang menjadi saksi dalam kasus persidangan Ahok. Ia mengatakan bahwa Basuki Cahayapurnama harus segera ditangkap karena akan berpotensi melarikan diri. Akhirnya siapa yang lari? Rizik Syihab kabur ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Mirip banget sama yang ia katakan. Ia berkasus hukum, ia sendiri yang lari, menelan kata-katanya. Doa-doanya kembali ke dirinya. Kata-katanya pun terpantul langsung dengan bunyi tektok ke arah dirinya. Apakah ini karma? Teman-teman yang bisa menilai.
Selama ini Rizik Syihab seringkali memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapannya yang panas didengar di kuping kita. Tidak enak didengar dan cenderung memberikan suasana politik semakin panas dan panas. Ia juga mengatakan bahwa polisi itu melindungi perempuan asusila dengan istilah yang tidak akan saya sebutkan. Di acaranya, ia melanggar protokol kesehatan. Ramai-ramai mengumpulkan orang, pengerahan massa dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Petamburan, kemudian Puncak, membuat Kapolda dan Kapolres dicopot dan dimutasi. Mereka ini diganti karena dianggap abai. Pada akhirnya, ia juga sendiri yang harus hidup dalam pelarian terus-menerus. Apakah ini karma? Teman-teman yang bisa menilai. Terakhir, ia hidup di dalam pelarian. Tidak ada berhenti-berhentinya. Bahkan ketika dia tidak mengakui Joko Widodo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ia akhirnya harus hidup terus-menerus dalam pelarian. Tidak bisa tenang. Hidupnya penuh dengan ketakutan. 6 orang laskar ditumpalkannya. Rizik Syihab sebagai ketuanya malah diwakilkan oleh mantan narapidana yang sekarang jadi juru bicara Front Pembela Islam atau FPI, Munarman. Fadlizon pun mencoba mengangkat dan menghantam polisi. Fadlizon mengklaim dia lebih percaya dengan narasi yang disebarkan oleh Front Pembela Islam atau FPI ketimbang polisi. Jadi, kalau Yusuf Kala mengatakan Rizik Syihab sebenarnya taat hukum, ya betul. Dia ditundukkan dengan hukum karma. 4 hukum yang di atas ini membuat kita sama-sama melihat bahwa jika kita menzalimi orang baik, maka pasti kita akan kena hukum karma. Memang tidak cepat atau tidak lambat, namun tepat pada waktunya. Karena Gusti ora sare, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan mengerti kalau orang Indonesia ini memang cepat lupa. Makanya Tuhan menyatakan keadilan yang dimiliki dengan segera, tunai dan tuntas, tepat pada waktunya. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.